Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang form. Penggunaan form hanya menggunakan HTML saja tidak akan terlalu berguna. Form biasanya hanya berupa interface yang disediakan untuk mengumpulkan data dari sumber dan akan diproses dengan bahasa pemrograman web seperti JavaScript atau PHP dan disimpan di dalam tabel MySQL. Pengertian tag form. Sebuah form dalam HTML harus berada dalam tag form yang diawali dengan form buka dan diakhiri dengan form tutup. Tag form akan membutuhkan beberapa atribut untuk dapat berfungsi dengan sebaiknya. Atribut pertama adalah action yang berfungsi untuk menjelaskan kemana data form akan dikirimkan. Biasanya nilai dari atribut action ini adalah alamat dari sebuah halaman PHP yang digunakan untuk memproses isi dari data form. Atribut kedua adalah metode yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana data isian form akan dikirim oleh web browser. Nilai dari atribut metode ini biasanya berupa get atau post. Perbedaan metode post dan get. Metode post dan get memiliki perbedaan yang cukup sederhana. 1. Metode post mengirimkan data secara langsung. Maksudnya langsung adalah mengirimkan sebuah data atau nilai value langsung ke file lain. Pemakaian metode post ini digunakan untuk mengirimkan data yang penting, kredensial dan data yang orang lain tidak boleh tahu. Secret data seperti password dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan mengirimkan data secara langsung. Metode post tidak terbatas data. Maksudnya seperti ini. Ketika Anda membuat sebuah formulir online dengan menggunakan metode post, maka panjang karakter data tidak terbatas. Anda bisa isi data sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan maksimal. Metode get hanya bisa menampung 2047 data. Ketika Anda mengisi formulir dengan metode get, maka Anda hanya bisa mengisi maksimal 2047 karakter saja, tidak bisa lebih dari itu. Mengenal tag input. Tag input adalah elemen HTML yang dirancang untuk mengambil input tertentu dari pengguna. Ada berbagai jenis elemen input yang dapat mengatur input data agar sesuai dengan format yang ditentukan dan memberikan keamanan untuk kata sandi. Atribut input. Komponen adalah sebuah kunci dari sistem web yang interaktif. Beberapa atribut yang sering digunakan untuk membuat web yang interaktif. Atribut detail. Kelas. Menunjukkan kelas input. ID. Menunjukkan ID input. Tipe. Mengidentifikasikan jenis kontrol input untuk ditampilkan. Nilai yang dapat diterima adalah kata sandi, tanggal, waktu, nomor, rentang, warna, kotak centang, radio, file. Defaultnya teks jika tidak ditentukan tipe datanya. Nilai tidak valid jika browser tidak mendukung jenis yang ditentukan tipe datanya. Name. Menunjukkan nama input. Disabled. Bernilai buelan yang menunjukkan bahwa input harus dinonaktifkan. Input yang dinonaktifkan tidak dapat diedit, tidak dapat diklik, dan tidak dapat menerima fokus. Checked. Jika nilai atribut tipe adalah radio atau checkbox, keberadaan atribut buelan ini menunjukkan bahwa kontrol dipilih secara default. Jika tidak, maka akan diabaikan. Multiple. HTML5 menunjukkan beberapa file atau nilai dapat masukkan lebih dari satu nilai dalam elemen input, atau berlaku hanya untuk file dan input jenis email. Placeholder. Petunjuk bagi pengguna tentang apa yang dapat dimasukkan dalam input. Autocomplete menunjukkan apakah nilai kontrol dapat diselesaikan secara otomatis oleh browser. Read only. Nilai buelan yang menunjukkan bahwa input tidak dapat diedit. Inputan hanya dapat dibaca tapi juga dikirimkan pada pengirim form. Inputan tidak akan menerima fokus. Atribut ini tidak ada gunanya jika nilai atribut type disetel ke hidden, range, color, checkbox, radio, file, atau button. Require menunjukkan nilai harus diisi atau nilai harus diperiksa terlebih dahulu sebelum formulir dikirim. Autofocus saat memuat halaman input mendapatkan fokus. Value menentukan nilai pada elemen input. Step atribut step menentukan internal nomor bekerja dengan jenis masukan, angka, rentang, tanggal, determine, lokal, bulan, waktu, dan minggu. Mengenal tag text area.
Tag text area digunakan untuk membuat sebuah kotak teks yang memiliki area teks. Penggunanya ditandai dengan penggunaan teks area sebagai awalan dan teks area tutup sebagai penutup. Mengenal atribut name. Atribut name merupakan atribut untuk memberi nama pada form. Atribut name digunakan untuk referensi elemen dalam JavaScript atau untuk referensi data formulir setelah formulir dikirimkan. Format umum penulisan atribut name adalah sebagai berikut. From name sama dengan teks, di mana nilai dari atribut name berupa teks. Berikut adalah penerapan dari atribut name. Di sini kita bisa melihat dari listing kode di atas dapat dilihat tag from name atau from saya yang artinya from yang dibuat bernama from saya. Nama from saya tersebut akan diberitahukan ke elemen JavaScript. Demikianlah materi tersebut.